Dirahmati Allah, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di majelis kita yang tercinta ini, majelis yang mulia ini, di Masjid Nurul Huda 19. Tak lupa sholawat dan salam kita semoga terlimpah kepada Nabi junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti antu-antu syafaatnya nanti di akhir nanti. Jamaah Masjid Nurul Huda 19 yang dirahmati Allah, pada Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50, Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud, dan malaikat sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, tetapi iblis enggan. Kemudian di surat tersebut juga Allah berfirman, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Siapa iblis itu sebenarnya? Dia termasuk golongan jin yang kemudian dia mendurhakai perintah Allah. Nah, di surat ini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah diciptakannya Adam, sebelumnya belum ada. Diciptakannya Adam, sebelumnya hanya ada malaikat yang diciptakan dari cahaya, dan kemudian ada jin yang diciptakan dari api yang sangat panas. Nah, salah satu dari jin ini adalah nanti iblis. Di beberapa kisah, salah satunya di buku Ibnu Katsir yang ada di, alhamdulillah ada di masjid ini, namanya adalah Azazil. Nanti mungkin bisa dibaca juga. Kemudian poin kedua adalah malaikat itu bersujud kepada Adam. Jadi malaikat diminta Allah untuk sujud kepada Adam. Malaikat nurut karena settingan malaikat itu nurut. Jadi nggak A nggak B, kalau Allah bilang A ya malaikat pasti A. Settingan defaultnya itu nurut sama Allah. Kemudian poin ketiga, ini adalah yang bermasalah. Iblis itu nggak mau. Iblis itu mendurhakai Allah, mendurhakai perintah Allah, meninggalkan perintah Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa sebetulnya iblis itu? Tadi di buku Ibnu Katsir itu salah satunya adalah namanya Azazil. Dalam surat Al-Hijr ayat 27, Allah itu telah menciptakan jin sebelum Adam. Jadi jin itu diciptakan sebelum Adam. Jadi belum ada Adam itu jin sudah diciptakan dari api yang sangat panas. Itu di surat Al-Hijr. Kemudian jin itu ada yang taat, ada yang soleh, tapi ada juga yang ingkar. Itu di Quran surat Jin ayat 72. Jadi jin itu sebenarnya sama kayak manusia. Kalau malaikat diciptakan settingannya itu taat, hanya taat saja. Sedangkan jin itu sebenarnya sama seperti manusia. Jin itu ada yang taat, ada yang juga yang ingkar. Nah, kemudian kalau manusia itu diciptakan sudah malaikat dengan jin, nah, kenapa jin ini kok tidak mau sujud? Nah, ini pertanyaan di situ. Ternyata di surat Al-Baqarah ayat 30 ini yang awal-awalnya ya. Jadi Allah itu berfirman kepada malaikat. Jadi sebelum Allah menciptakan Adam itu, Allah itu memberitahu kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di bumi ini. Jadi khalifah ini nanti akan memimpin, akan mengelola seluruh alam semesta ini. Allah akan menciptakan khalifah itu. Kemudian malaikat itu menjawab di Al-Baqarah ayat 30. Kan sebelum ada manusia itu Allah sudah menciptakan jin dan malaikat. Sedangkan jin itu kan ada yang taat dan yang tidak taat. Nah, malaikat itu bertanya kepada Allah saat Allah mau menciptakan manusia. Ya Allah, sudah ada yang saling menumpahkan darah, sudah ada yang mengotori bumi ini, kenapa kamu menciptakan lagi? Dalam artian adalah jin itu sudah saling menumpahkan darah, karena ada yang taat, ada yang nggak taat ya. Jadi sebelum ada manusia itu sudah tidak nyaman gitu. Kenapa Allah menciptakan itu? Allah menjawab, sesungguhnya Allah yang paling mengetahui sesuatunya. Jadi menciptakan manusia sebagai khalifah itu Allah punya tujuan. Nah, itu yang diberitahu kepada Allah kepada malaikat pada Al-Baqarah ayat 30. Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi nurut seperti itu. Malaikat akhirnya ya malaikat mau. Kemudian di Al-Baqarah ayat 31, Allah mengajarkan pada Adam nama-nama benda seluruhnya.
Kita tahu bahwa Allah itu maha tahu segalanya, yang menguasai segalanya. Jadi ketika Adam diajari oleh Allah segala sesuatunya, pasti Adam juga mampu mengetahui nama-nama benda itu, mengetahui segala sesuatunya. Nah, disinilah Allah mengajarkan di Al-Baqarah ayat 31 itu, Allah mengajarkan, memperlihatkan kemampuan Adam pada malaikat untuk bisa menyebut seluruh benda dan nama-namanya itu dengan benar. Kemudian pada Al-Baqarah ayat 32, Allah menanyakan, malaikat menjawab dari pertanyaan Allah itu. Jika Allah memberikan ilmu kepada malaikat, malaikat pun juga tahu segala sesuatunya. Tapi malaikat hanya sebatas tahu dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi malaikat itu oke, ini ilmunya untuk Adam, tapi malaikat juga diberi ilmu dan malaikat memahami bahwa hanya sebatas ini yang diberikan kepada kami. Malaikat tidak mampu mengetahui selain yang diajarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 31. Kemudian pada Al-Baqarah ayat 33, Allah menyuruh Adam, jadi Adam sudah diberi ilmu oleh Allah. Kemudian Allah menyuruh Adam untuk memberitahukan nama-nama segala sesuatu yang ada di bumi itu. Dan Adam otomatis mampu menyebutkannya. Kenapa? Ya, yang ngajarin Allah langsung, otomatis pasti tahu dan pasti bisa menyebutkan. Nah, disinilah di surat Al-Baqarah selanjutnya ayat 34 bahwa Allah menyuruh malaikat sujud dan malaikat itu sujud. Nah, ini kecuali iblis di Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Oh, maaf, ini yang tadi ya. Nah, ini ada istilah ada kata di Al-Baqarah ayat 34 yaitu aba wastakbar. Jadi di sini iblis itu enggan, iblis itu mendurhakai, dan wastakbar, takabur. Nah, ini masalahnya ada di sini. Jadi sebetulnya jika iblis itu tidak takabur, dia pasti juga mau bersujud kepada Adam. Dia pasti mau bertobat kepada Allah. Tapi masalahnya di sini adalah takabur. Nah, apa yang kita bisa petik dari sini adalah jangan sampai kita sebagai manusia, kita ada rasa takabur, ada rasa sombong di situ. Kenapa? Karena takutnya larinya nanti kayak iblis gitu. Iblis itu dia bermasalah dengan Allah karena dia enggan mematuhi perintahnya secara sengaja. Dan dia takabur. Takaburnya ini benar-benar takabur. Kenapa? Karena dia menyampaikan, tidak di hati aja, dia menyampaikan. Dia enggan, dia nggak mau sujud sama Adam. Dia menganggap Adam tidak layak. Kenapa? Aku diciptakan dari api, dia hanya dari tanah. Kenapa aku disuruh sujud? Nah, ini udah muncul takaburnya dan diucapkan. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian dia juga, si iblis ini, si Azazil ini, dia juga enggan mematuhi perintah Allah untuk sujud. Ini motif utamanya itu sebetulnya iblis itu tidak mau sujud itu karena ingin membuktikan bahwa Adam itu tidak layak, lebih layak dia. Kenapa? Karena sebelum Adam diciptakan itu yang sujud, benar-benar sujud pada Allah, yang benar-benar beribadah kepada Allah sampai berpuluh-puluh ribu tahun itu iblis. Iblis itu benar-benar cinta, benar-benar sayang kepada Allah. Tapi ketika ada titik di mana dia tidak mematuhi perintah Allah dan dia ternyata sombong, nah ini adalah yang membuat dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pada Al-Baqarah ayat 35 setelah Adam diberikan kemampuan, diberikan pengetahuan oleh Allah, Adam diminta tinggal di surga untuk seluruh makanan enak, seluruh silahkan, hanya ada satu larangannya. Jadi Adam itu setelah diberi pengetahuan diminta tinggal di surga, diberi yang enak-enak, tapi tetap diberi larangan, jangan mendekati pohon kuldi ya kalau ada di beberapa kisah ya. Nah, disinilah iblis yang tadi ingin membuktikan ketidaklayakan Adam itu pada Al-Baqarah 36, dia menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati pohon itu. Kan tadi Adam diberikan larangan
Nah, sama iblis untuk membuktikan bahwa Adam tidak layak, dia menggoda. Dan berhasil, itulah salah satu keberhasilan iblis. Jadi dia berhasil menggoda Adam. Kemudian setelah itu Adam diturunkan dari surga. Sekarang perbedaan iblis dengan Adam di Al-Baqarah 37, yaitu saat Adam diturunkan dari surga, Adam bertobat kepada Allah, minta maaf. Nah, tadi Adam melanggar larangannya. Kemudian dia bertobat, dan alhamdulillah Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah pemberi ampun, Allah menerima tobat Adam. Tapi dia tetap ada di surga sampai seluruh keturunannya. Nanti siapa yang bertobat, siapa yang beramal ibadah, nanti akan masuk surga. Tapi yang tidak mau tobat, melakukan kesalahan, maka dia akan menjadi golongannya iblis, masuk ke neraka. Nah, pada yang unik di sini adalah pada Al-A'raf ayat 14 dan 15. Sebetulnya Allah itu juga masih sayang sama iblis. Kenapa? Karena di Al-A'raf 14 dan 15 itu Allah memberikan waktu buat iblis sampai akhir zaman untuk bertobat. Harapannya iblis untuk bertobat. Tapi apa yang dilakukan iblis? Saking sombongnya, dia diberikan waktu yang sangat panjang bukan untuk tobat, tapi untuk cari teman, untuk menggoda manusia. Itu salah satu poin dia jadi dia yang sombong seperti itu. Jadi waktu yang diberikan Allah bukan untuk tobat, tapi malah untuk mencari teman, untuk menggoda manusia untuk ikut ke neraka. Nah, dari jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Masjid An-Nurul Huda, iblis saat itu hanya nomor 2 setelah Adam yang sayang pada Allah. Nggak masalah kan nomor 2. Nomor 2 dari apa? Nomor 2 sayang pada Allah, nggak masalah. Tapi iblis nggak mau. Nah itu, jadi kita punya mimpi, kita punya cita-cita, tapi ketika ada yang lebih baik dari kita, kita jangan sampai sombong, kita jangan sampai dengki. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap istiqomah, tetap apa yang kita lakukan, kita jalani, sholat tepat waktu, sedekah, infak, insya Allah nanti tetap di jalan Allah. Jangan sampai muncul rasa sombong, rasa dengki seperti itu. Kemudian yang paling utama adalah ada rambu-rambu penting di sini, yaitu dosa meninggalkan larangan secara sengaja itu lebih berat daripada dosa melakukan yang dilarang. Tadi iblis meninggalkan larangan, sedangkan Adam adalah melakukan yang dilarang. Jadi tadi mendekati pohon ya. Selama kita tobat, insya Allah tobat kita akan diberi ampunan. Selain kita, dosa kita akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.